Abang-abang senior, orang timur saya Jabodetabek, tolong merapat Buriasi. Debt kolektor yang selama ini garang dan tak kenal kompromi saat menarik motor atau mobil milik warga, kini menjadi korban. Dua debt kolektor dari Mata Elang dipukuli di seberang Taman Makam Pahlawan, Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 11 Desember 2025, sehingga keduanya tewas. Ternyata, keduanya dipukuli 6 anggota Polri dari Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri yang terima melihat dua debt kolektor itu menghentikan sepeda motor yang dikendarai rekan mereka secara paksa dan hendak dirampas. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, aksi penghentian dua matel itu memicu emosi 6 anggota Polri hingga berujung pengeroyokan. Kendaraan motor yang dihentikan matel itu betul digunakan anggota Polri. Dan ini yang melatar belakangi terjadinya peristiwa itu, kata Trunoyudo, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 12 Desember 2025 malam. Polsek Pancoran menerima laporan penganiayaan itu pada Kamis lalu pukul 15.45 WIB. Satu korban, NWT 41, tewas di lokasi. Sementara Nat 32 meninggal di RSUD Budi Asih, Jakarta Timur. Namun, tak lama setelah kejadian, kerusuhan dilakukan rekan-rekan debt kolektor merusak sejumlah fasilitas warga, sehingga merusak 4 mobil, 7 sepeda motor, 14 lapak pedagang, 2 kios dibakar dan 2 rumah warga dirusak. Peristiwa mengakibatkan beberapa fasilitas warga mengalami kerusakan, kata mantan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya itu. Kini, Polri menetapkan 6-nya sebagai tersangka yakni Brigadir IM, Bribda JLA, Bribda EGW, Bribda EB, Bribda BIN, dan Bribda AIM, dijerat pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Menanggapi Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Khoirul Anam menilai, tindakan kekerasan tidak dibenarkan, harus diproses dengan penanganan perkara melalui 2 jalur secara bersamaan. 2 mekanisme ini penting dan secara simultan memang bisa dilakukan. Kami mendukung Polda Metro Jaya untuk menindak tegas anggota tersebut, ujarnya. Anam mengkritik pelaku para debt kolektor dan mekanisme penagihan dalam konteks lebih besar. Perlu dibuat satu mekanisme soal debt kolektor ini, apakah memang ditagihnya di tengah jalan atau di rumah ini juga penting, ujarnya.